Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Kilargia dengan NIM akhir 142. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai project game yang saya buat untuk tugas mata kuliah berpikir komputasional. Dan judul yang saya ambil yaitu Cafe Rush Beat the Clock. Latar belakang dalam pembuatan game ini yaitu untuk dikembangkan sebagai game manajemen waktu sederhana yang mengajak pemain merasakan pengalaman menjadi barista atau koki yang harus menyelesaikan pesanan pelanggan dengan cepat dan juga tepat. Game ini dibuat untuk melatih konsentrasi, ketelitian, dan kemampuan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, sekaligus memberikan hiburan yang ringan dan mudah dimainkan. Tujuan dari pembuatan game ini yaitu melatih pemain dalam mengatur waktu dan prioritas melalui tantangan penyelesaian pesanan sesuai batas waktu. Lalu, mengembangkan ketelitian pemain dalam memilih bahan dan menyusun menu secara tepat sesuai permintaan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengalaman bermain yang seru dan interaktif dengan alur permainan yang cepat. Dan untuk manfaatnya, untuk meningkatkan kemampuan fokus dan pengambil keputusan di bawah tekanan waktu. Dan juga melatih keterampilan logika dan pengenalan pola saat memilih kombinasi bahan untuk setiap menu. Yang terakhir menjadi sarana hiburan yang mudah diakses dan menyenangkan, cocok untuk dimainkan di berbagai usia. Selanjutnya, game engine yang saya gunakan yaitu platform Scratch. Dikembangkan menggunakan Scratch, sebuah platform pengembangan game berbasis blok yang memungkinkan pembuatan logika permainan secara visual. Pada game ini, Scratch digunakan untuk mengatur alur pesanan pelanggan, pendeteksian klik pada bahan makanan, pengelolaan timer, serta sistem mengerjakan menu yang dibuat pemain. Melalui fitur sprite, variabel, daftar, dan event, Scratch mendukung implementasi mekanik utama seperti kombinasi bahan, validasi pesanan, serta meningkatkan level permainan dengan waktu yang terus berjalan. Nah, segitu saja penjelasannya. Sekarang saya akan menemukan game yang sudah saya buat. Baik, ini adalah tampilan pada platform Scratch yang sudah saya buat. Nah, pada platform Scratch, pemulaian game biasanya dimulai dengan mengklik gambar bendera hijau di bagian kiri atas. Nah, setelah diklik akan muncul backdrop pertama, yaitu berjudul Cafe Rush Beat the Clock seperti judul gamenya. Nah, selain judul tersebut, saya memiliki informasi juga mengenai skor yang kita miliki. Pertama kali kita memulai game, kita akan mendapatkan skor 0 dan juga nyawa sebanyak 3. Nyawa ini untuk apa? Nyawa ini akan berkurang sesuai ketentuan nanti yang akan saya jelaskan, dan jika nyawanya sudah kurang dari sama dengan 0, maka kita akan selesaikan gamenya dan juga gamenya akan otomatis selesai dan kita dinyatakan kalah. Nah, langsung saja kita mulai gamenya dengan mengklik tombol start di tengah sini. Nah, saat pertama kali kita mengklik start, akan muncul backdrop kedua, yaitu gambar restoran dengan pelanggan yang mengatakan, saya ingin pesan ini. Nah, pesan ini tuh apa? Pesan menu itu, menunya ditampilkan di bagian notes di tengah sini. Ya, kita bisa baca di sini tulisannya espresso dessert, dan juga bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk membuat menu tersebut. Di sini disebutkan ada espresso, krim, dan juga coklat. Dan juga ada tata cara pembuatannya. Di sini ada 3 langkah, yaitu tuangkan espresso ke wadah kecil dan selanjutnya. Nah, lalu untuk membuat menu tersebut, langsung saja kita klik tombol start di bagian kanan bawah di sini. Nah, di sini tampilan yang backdrop ketiga yaitu gambaran kitchen dipenuhi dengan bahan-bahan yang kita perlukan, dan juga ada notes tadi yang kita perlukan untuk menyesuaikan pembuatan menu. Dan di bagian tengah tadi itu ada gambar jam atau timer, itu akan menentukan seberapa lama kita ada di backdrop kitchen. Nah, untuk memasak di backdrop kitchen itu maksimal adalah 10 detik. Jadi karena di sini temanya cepet-cepetan dalam membuat menu tersebut, jadi kalau kita sudah lebih dari 10 detik, maka pelanggan akan marah dan nyawa kita akan berkurang 1. Itu salah satu ketentuan untuk mengurangi nyawa kita. Nah, jadi sekarang skornya belum bertambah karena kita belum membuat menu sesuai keinginan pelanggan, dan juga nyawanya justru berkurang karena kita telat dan melebihi waktu pembuatan menu. Lalu ini akan looping terus sebanyak 5 kali. Dan menu yang kedua yang dipesan oleh pelanggan yaitu sandwich.
Jadi agar kita tidak kehabisan waktu di kitchen, kita baca dulu bahan-bahan apa yang kita perlukan dan juga tata caranya bagaimana. Jadi di sini bahan yang kita perlukan di sini ada roti, keju, dan juga tomat. Pertama, kita perlu letakkan roti sebagai dasarnya, lalu tambahkan irisan keju, dan terakhir beri potongan tomat. Nah, karena kita sudah membaca, jadi langsung saja kita buat menunya dengan klik start di sini. Di sini kita perlu roti, lalu tambahkan irisan keju. Di sini ada keju, dan yang terakhir itu tomat. Nah, kalau sudah selesai, skor kita akan bertambah dan tadi muncul gambar menu yang sudah jadi, yaitu sandwich. Dan nyawa kita tidak berkurang karena kita tidak melebihi waktu. Lalu di sini ada pelanggan ketiga, dia memesan menu sandwich lagi. Kenapa bisa sama seperti yang sebelumnya? Karena di sini saya menggunakan blok kode campuran. Jadi dia otomatis memilih antara menu 1 sampai 5 dan itu dipilih dari platform Scratch-nya sendiri, bukan jadi secara random pemilihan menunya. Jadi langsung saja kita buat yang ketiga. Nah, di sini saya akan mencontohkan apa yang terjadi jika kita mengklik bahan yang tidak sesuai. Akan muncul suara error karena kita tidak memilih bahan yang sesuai. Nah, jadi dia juga tidak bisa masuk ke dalam piringnya. Nah, karena ketentuan waktunya tadi juga melebihi, jadi kita kekurangan 1 nyawa. Nah, lalu di sini dia masih memesan sandwich lagi, jadi langsung kita buat sesuai ketentuan yang benar. Nah, udah selesai. Lalu kita buat lagi. Di sini dia minta espresso dessert. Tuangkan espresso, tambahkan topping dan juga coklat. Nah, di sini muncul menunya yang sudah jadi. Nah, di sini karena kita sudah melayani 5 pelanggan dan kita masih memiliki sisa nyawa, maka kita dinyatakan menang. Dan kita kecuali kalau misalnya kita sudah melayani 5 pelanggan tapi nyawa kita sudah habis, maka kita dinyatakan kalah. Seperti itu. Lalu saya akan menampilkan secara lebih cepat lagi penggunaan game ini dengan fitur combo. Jadi combo ini akan combo itu kalau misalnya kita sudah membuat menu dengan benar sesuai ketentuan dan tepat waktu secara 3 kali berturut-turut, maka skornya akan bertambah lebih banyak lagi, tidak hanya 10. Langsung saja saya contohkan combo ini. Sini kita sekali sudah benar. Next itu berry cup. Sini terhitung 2 kali. Yang ketiga. Nah, di sini kita udah 3 kali combo. Jadi skornya sekarang 40, bukan 30. Karena biasanya kan sekali menang itu kan dapat 10 ya, tapi kalau combo akan ditambah sebanyak 20. Jadi skornya akan lebih banyak. Namun combo ini tidak berarti kita langsung menang, kita tetap harus melayani sebanyak 5 pelanggan secara berturut-turut. Nah, mungkin segitu saja penjelasan game demo dari saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai blok kode-kodenya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai blok kode yang ada dalam game Scratch ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa variabel yang saya buat. Saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu pertama ada combo tadi. Ini digunakan kalau misalnya kita sudah membuat menu sesuai ketentuan yang benar sampai 3 kali, maka skor akan bertambah lebih banyak. Lalu ada current order ini untuk menyesuaikan pesanan yang dipesan oleh pelanggan itu sesuai dengan pesanan yang akan kita buat di kitchen. Ini untuk saya di sini ada salah satu yang paling penting, yaitu gambar menunya. Sini saya tampilkan contohnya seperti ini tadi. Nah, di sini kenapa bisa beda-beda? Karena saya menggunakan set current order pick random dari 1 sampai 5. Jadi tadi bisa mungkin 2 kali sama berturut-turut karena itu adalah pick random, itu adalah blok kode pick random dari Scratch sendiri. Lalu yang lainnya saya sesuaikan saja. Nah, di sini saya membuat agar menu ini ketika misalnya menu 4 kita dapat berry cup, contohnya menu 4 di sini. Nah, ini kita sesuaikan agar saat kita klik itu harus ada cream, berries dan juga sirup. Lalu correct recipe ini adalah sebuah list yang saya buat agar saya bisa menentukan apakah bahan-bahan yang saya klik tadi itu sesuai dengan correct recipe. Nah, di sini kenapa harus bertahap? Karena saya buat tata caranya juga bertahap ya. Misalnya dimulai dengan klik bahan krim dulu, strawberry lalu sirup. Jadi kalau tidak sesuai juga tidak dapat dihitung benar. Baik, segitu saja penjelasan kode dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.